Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Salah satunya kenikmatan bertemu di bulan Ramadan. Bertemunya kembali kita di bulan Ramadan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tak ternilai harganya. Mari kita ingat lagi firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang turun di bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijrah pada hari Senin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil seorang muslim dengan kalimat iman. Iman adalah panggilan rasa sayang Allah kepada saudara-saudara kita, kepada kita sebagai umat muslim yang beriman tentunya harus menjalankan dengan sekuat tenaga, menjalankan dengan sepenuh hati kita, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman ini Allah memanggil iman, bukan ya ayyuhalladzina aslamu, tapi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang merasa dirinya beriman, yang merasa dirinya mempunyai keimanan kepada Allah. Allah panggil untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan puasa ini adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan segala perintahnya. Mari kita lihat apa sih puasa itu dan kenapa kita harus puasa. Di lanjutan firman tersebut kita lihat dalam Quran surat Al-Baqarah, masih di Al-Baqarah ayat 185 nih. Di ujung ayatnya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan hendaklah kalian semua berpuasa, dan itu merupakan lebih baik untukmu, ya, supaya kalian mengetahui apa yang baik dari puasa itu. Dan ternyata sesuai sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, sumu tasihu, akhrajahu Tabrani, yang artinya berpuasalah kalian semua, niscaya pasti kamu akan sehat. Dari sabda beliau ini, mari kita lihat kenapa kita harus puasa. Karena puasa itu menyehatkan secara badan, menyehatkan kita. Bagaimana mengatur pola makan, bagaimana kita mendisiplinkan diri kita, memberikan asupan makanan di dalam diri kita. Perut adalah sumber bagaimana makanan diolah, bagaimana makanan dihasilkan. Ibaratkan suatu pabrik yang mengolah berbagai macam makanan. Di dalam perut inilah yang nantinya makanan itu akan disebarluaskan oleh ke seluruh tubuh kita. Dengan puasa kurang lebih 12 jam kita berhenti mengonsumsi makanan, kita berhenti memberikan. Saudaraku yang dirahmati Allah, sesuai sabda Rasulullah SAW tadi, bahkan Rasulullah SAW mengajarkan
bagaimana kita berbuka puasa dengan baik. Ketika waktu maghrib tiba, Rasulullah mengajarkan untuk memakan kurma dulu. Memakan kurma atau mencari sesuatu yang manis dan dibantu dengan seteguk air. Setelah itu laksanakanlah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib boleh memakan yang lainnya. Artinya Rasulullah mengajarkan dari puasa ini bagaimana makan untuk tidak sembarangan atau pola makan yang seimbang. Yang pertama. Yang kedua adalah pembentukan imunitas dalam tubuh kita. Setelah kurang lebih 12 jam kita tidak makan dan minum, itu merupakan regenerasi dari sel-sel tubuh kita untuk memproduksi berbagai macam sel untuk kebutuhan tubuh kita, sehingga tubuh lebih fit, tubuh lebih sehat, dan bisa menjalankan aktivitas sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Ramadan atau puasa adalah suatu madrasah atau sekolah, di mana dalam sebuah madrasah atau sekolah tersebut dididik untuk disiplin untuk mengolah makanan, disiplin untuk bagaimana mencari makanan-makanan yang baik untuk asupan ke tubuh kita. Itulah ajaran-ajaran Rasulullah SAW yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya pada penerapan ibadah Ramadan ini. Semoga puasa kita tahun ini adalah puasa yang terbaik, puasa yang membawa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.